Selamat datang di Pak Apri Channel. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri bentuk yang kedua. Tapi sebelum itu, Pak Apri ingin mengingatkan kalian tentang materi yang pernah kalian pelajari di SMP tentang pemfaktoran. Apabila x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0, bagaimanakah pemfaktorannya? Ada banyak cara. Nah, misalkan seperti ini. Berapa tambah berapa yang hasilnya adalah negatif 3 dan berapa kali berapa yang hasilnya adalah positif 2. Kita bisa menebak bahwa negatif 1 dan negatif 2 adalah angka yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut. Silahkan bisa dicek. Min 1 ditambah min 2 sama dengan min 3. Kemudian min 1 kali min 2 sama dengan 2. Jadi sudah sesuai. Kalau sudah ketemu, maka pemfaktorannya adalah x min 1 dikalikan dengan x min 2 sama dengan 0. Nah, begitu juga untuk x kuadrat plus x min 2 sama dengan 0. Pasangan berapa dan berapakah angka yang tepat untuk melengkapi titik-titik tersebut? Yaitu negatif 1 dan positif 2. Negatif 1 ditambah 2 sama dengan 1, negatif 1 dikali 2 sama dengan negatif 2. Sehingga pemfaktorannya adalah x min 1 dikalikan dengan x plus 2 sama dengan 0. Yang ketiga, x kuadrat minus x minus 2 sama dengan 0. Nah, berapa tambah berapa yang hasilnya negatif 1 dan berapa kali berapa yang hasilnya adalah negatif 2, yaitu 1 dan negatif 2. 1 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 1, kemudian 1 dikalikan dengan negatif 2 sama dengan negatif 2. Sehingga pemfaktorannya adalah x plus 1 dikalikan dengan x min 2. Nah, ketiga soal ini masing-masing menggunakan x kuadrat. Jadi, kalian tahu kalau depannya hanya x kuadrat, maka akan jauh lebih mudah apabila mempunyai koefisien lebih dari 1. Nah, misalkan seperti ini. 2x kuadrat ditambah 9x minus 5 sama dengan 0. Nah, kalau seperti itu bagaimana pemfaktorannya? Oke, di sini kalian coba tebak berapa kali berapa yang hasilnya negatif 10 dan berapa tambah berapa yang hasilnya adalah positif 9. Nah, itu negatif 10 dari mana, Pak? Negatif 10 itu berasal dari 2 dikalikan dengan negatif 5. Adapun 9 itu merupakan koefisien dari X. Nah, setelah itu bagaimana? Kalian isi. Berapa kali berapa yang hasilnya negatif 10? Di sini ada 4 pasang. Nah, kemudian pasangan mana yang kalau dijumlahkan menghasilkan angka 9, yaitu negatif 1 dengan positif 10. Terus negatif 1 dan 10-nya itu harus kita apakan lagi? Negatif 1 dan 10 akan kita beri sebuah bantuan. Jadi 2x yang ada di sini ini merupakan angka-angka bantuan yang diambil dari koefisien 2x kuadratnya. Jadi kalau di sini 3x kuadrat, maka di sini 3x dan 3x. Kalau 5x kuadrat, maka di sini 5x dan 5x. Nah, kemudian 10 dan 2-nya kita sederhanakan, maka menjadi 5 dan x. Yang kiri biarkan saja tetap negatif 1 dan 2x. Nah, kemudian kita apakan? Lihat, negatif 1 dan x kita pasangkan, maka menjadi x min 1.
Dan 5 dengan 2x kita pasangkan, maka menjadi 2x plus 5. Sehingga 2x kuadrat plus 9x min 5 sama dengan 0. Pemfaktorannya adalah 2x plus 5 dikalikan dengan x min 1. Saya rasa ini lebih menantang daripada yang tadi, apabila x kuadrat saja tanpa ada koefisien atau koefisien lebih dari 1, itu jauh lebih mudah. Tapi untuk kali ini, koefisien x kuadratnya lebih dari 1, kalian harus pelan-pelan untuk memahaminya. Kalau kalian sudah memahami betul tentang pemfaktoran aljabar, maka untuk masuk ke persamaan trigonometri bentuk kedua, saya rasa tidak akan sulit. Kenapa? Karena persamaan trigonometri bentuk kedua ini merupakan gabungan antara persamaan trigonometri bentuk 1 dengan persamaan kuadrat. Nah, di bawah ini adalah rumus-rumus identitas trigonometri yang biasa digunakan dalam persamaan trigonometri bentuk kedua. Yang pertama, sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Tangan kuadrat x plus 1 sama dengan sekan kuadrat x. Kotan kuadrat x plus 1 sama dengan kosekan kuadrat x. Kemudian cos nx sama dengan 1 min 2 sin kuadrat n per 2x. Atau cos nx sama dengan 2 cos kuadrat n per 2x min 1. Atau cos nx sama dengan cos kuadrat n per 2x min sin kuadrat n per 2x. Lah Pak, ini sama-sama cos 2x. Tapi kenapa rumusnya ada 3? Karena nanti kalian bisa menyesuaikan siapa yang akan kita pilih. Nah, disitulah kita harus tahu ciri-cirinya. Oh, yang dipilih adalah yang mengandung sin, yang dipilih yang mengandung cos, atau yang dipilih yang mengandung cos dan sin. Nah, seperti itu. Baik, untuk lebih jauh memahaminya, kita lihat contoh soal berikut ini. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian untuk interval x antara 0 sampai dengan 2pi. 2pi adalah 360. Nah, sin kuadrat x min sin x sama dengan 0. Maka sin x-nya saya keluarkan. Jadi kita kenal dengan nama distributif. Apabila ini sin x-nya kita kalikan dengan sin x, maka hasilnya sin kuadrat x. Kemudian sin x dikalikan dengan negatif 1, maka hasilnya adalah negatif sin x. Jadi kembali ke atas. Artinya, kalau kita menemukan seperti ini, maka kita harus jabarkan menjadi sin x dikalikan dengan sin x min 1. Nah, kemudian kita pisahkan sin x sama dengan 0 atau sin x min 1 sama dengan 0. Kemudian min 1-nya kita pindah ruas ke kanan, maka menjadi sin x sama dengan positif 1. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau sin x sama dengan 0, berarti x sama dengan berapa saja? Nah, ini harus tahu, harus hafal. Ingat bentuk 1 kemarin. Atau kalau kalian sudah hafal di luar kepala, maka nggak usah menggunakan persamaan trigonometri bentuk 1. Jadi langsung saja x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 180, dan x3 sama dengan 360. Seandainya saja di sini intervalnya adalah sampai dengan 4pi atau 720, maka kalian harus lanjut ke x4 sama dengan 540, kemudian x5 sama dengan 720. Tapi berhubung intervalnya hanya sampai 360 derajat atau 2pi, maka cukup sampai di sini saja. Lalu kita ke sin x sama dengan 1. Sin berapa yang hasilnya positif 1? Kita tahu sin yang hasilnya positif 1 cuma 90 derajat. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah 0, 90 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Itu adalah contoh pertama. Sekarang contoh kedua. Cos 2x dikurangi dengan 3 cos x
dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian harus ingat bahwa cos 2x bisa dicari menggunakan rumus cos nx. Nah, langsung saja cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1. Sehingga cos 2x-nya kita rubah menjadi 2 cos kuadrat x min 1. Kenapa kita menggunakan ini, Pak? Karena lihat di belakangnya cos 2x siapa? Adalah min 3 cos. Jadi di sini mengandung cos. Maka kita pilih rumus cos nx yang mengandung cos, yaitu 2 cos kuadrat x min 1. Nah, kemudian ini ada min 1, ada plus 2. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah positif 1. Baru kita faktorkan. Nah, ini dia, hati-hati pemfaktorannya. Di sini ada koefisiennya adalah 2. Nah, nanti kalian bisa buka-buka lagi catatan yang tadi saya sampaikan di awal. Kita lanjutkan, maka 2 cos x min 1 dikalikan dengan cos x min 1 sama dengan 0. Kita pisahkan, 2 cos x min 1 sama dengan 0. Min 1-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi positif 1, sehingga cos x sama dengan 1/2 atau setengah. Cos berapa yang hasilnya setengah? Yaitu 60 dan 300. Kalau sudah, kita ke cos x min 1. Cos x min 1 sama dengan 0. Min 1-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi positif 1. Cos berapa yang hasilnya 1? Adalah 0 dan 360 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya ada 4, yaitu 0 derajat, 60 derajat, 300 derajat, dan 360 derajat. Itu contoh kedua. Jangan pusing dulu, masih ada contoh yang ketiga, yaitu cos 2x min 2 cos x sama dengan negatif 1. Nah, sama dengan yang contoh kedua, di sini di belakangnya cos 2x mengandung cos. Maka kita harus ingat lagi, cos 2x sama dengan apa? Yaitu cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1. Nah, setelah kita rubah 2 cos kuadrat x min 1-nya, kita operasikan dengan min 1. Min 1 pindah ruas ke kanan menjadi positif 1. Maka 2 cos kuadrat x min cos x sama dengan min 1 plus 1, yaitu 0. Lalu ini ada cos, ini ada cos. Ini ada 2, ini juga ada 2. Nah, yang pertama, Pak Apri keluarkan dulu 2-nya. Pak, seandainya saya mau langsung 2 cos x, gitu boleh nggak, Pak? Oh, boleh, nggak ada masalah. Nah, 2-nya saya keluarkan dulu. Kemudian cos kuadrat x min cos x-nya tetap. Ini saya pindah ruas ke kanan menjadi 0/2. 0 dibagi berapapun tetap 0. Lalu ini ada cos kuadrat, ini ada cos. Cosnya saya keluarkan, kita gunakan sifat distributif. Jadi di sini Pak Apri satu-satu ya. Tadi 2 terlebih dahulu, kemudian setelah itu cos. Pak, seandainya langsung 2 cos boleh, Pak? Boleh, justru lebih bagus, lebih ringkas, dan lebih cepat. Cos x dikalikan dengan cos x min 1 sama dengan 0. Kita pisahkan. Cos x sama dengan 0 atau cos x min 1 sama dengan 0. Kita kerjakan satu persatu. Untuk cos x sama dengan 0, maka cos yang hasilnya 0 adalah 90 dan 270. Sedangkan cos x min 1 sama dengan 0, min 1-nya kita pindah ruas ke kanan dulu menjadi positif 1, baru kita cari cos yang hasilnya 1 adalah 0 dan 360. Sehingga himpunan penyelesaiannya ada 4, yaitu 0, 90 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Berikutnya yaitu contoh keempat. Hati-hati, di contoh keempat ini Pak Apri menggunakan interval yang berbeda, yaitu
0 kurang dari sama dengan X kurang dari Pi. Kalau tadi 2Pi, nah sekarang Pi, yaitu 180. Nah, cos 4X ditambah dengan 3 sin 2X sama dengan min 1. Lihat di sini ada cos 4X dan di belakangnya ada sin 2X. Jadi cos harus kita rubah menggunakan rumus yang mengandung sin, yaitu cos nx sama dengan 1 min 2 sin kuadrat n per 2x. Karena di sini 4x, maka n per 2-nya adalah 4 per 2, yaitu 2x. Nah, kemudian kita rubah terlebih dahulu cos 4x-nya menjadi 1 min 2 sin kuadrat 2x. Lalu di sini ada negatif 1 di ruas kanan, kita pindah ruas ke kiri menjadi positif. Kemudian min 2 sin kuadrat 2x plus 3 sin 2x, 1 tambah 1 sama dengan 2. Setelah itu kita kalikan dengan negatif 1. Kenapa harus dikalikan negatif 1, Pak? Untuk memudahkan saja. Tetapi kalau kalian sudah paham, nggak ada masalah. Menjadi 2 sin kuadrat 2x min 3 sin 2x min 2 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, yaitu 2 sin 2x plus 1 dikalikan dengan sin x min 2. Hati-hati, di sini di depan sin kuadrat ada koefisien 2. Jadi pemfaktorannya harus ekstra hati-hati. Kalau sudah sampai sini, kita lihat 2 sin 2x plus 1 dikali sin x min 2 sama dengan 0, maka kita pisahkan 2 sin 2x plus 1 sama dengan 0 dan sin x min 2 sama dengan 0. Pak Apri ke sebelah kanan dulu. Kalau negatif 2 kita pindah ruas ke kanan menjadi positif 2. Pertanyaannya, sin berapa yang hasilnya 2? Kan nggak ada. Maka di situ Pak Apri berikan keterangan TM atau tidak memenuhi. Sehingga kita hanya fokus yang ada di sebelah kiri. Positif satunya kita pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Kemudian 2 sin 2x, 2-nya saya pindah ruas ke kanan menjadi pembagian. Sehingga sin 2x sama dengan negatif setengah. Sin berapa yang hasilnya negatif setengah? Yaitu 210 dan 330. Karena di belakang sin itu adalah 2x, maka Pak Apri menyesuaikan. Di sini juga sama-sama 2x. Nah, yang pertama 2x sama dengan 210, maka x-nya adalah 105. Tetapi untuk 2x sama dengan 330, maka x-nya adalah 165. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya ada 2, yaitu 105 dan 165. Seandainya nanti mau kalian lanjutkan, maka hasilnya adalah di atas interval yang sudah ditentukan. Nah, karena di sini intervalnya hanya sampai pada pi atau 180, maka kita mentok hanya sampai pada 165. Baik, itu saja 4 contoh soal persamaan trigonometri bentuk 2. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Maka dari itu, habiskan sisa-sisa kegagalan itu dengan terus berdoa dan berusaha. Semoga sukses selalu buat kalian. Terima kasih sudah mampir di Pak Apri Channel.